Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siswanto SPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Sebingai, Kabupaten Langkat. Bapak Ibu semuanya, murid-murid kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kembangnya kodrat itu. Bapak Ibu semuanya, anak-anak didik kita hidup di zaman abad 21. Untuk itu, kita sebagai pendidik harus dapat membekali murid-murid kita dengan keterampilan yang dibutuhkan. Kondisi saat ini Bapak Ibu kita jumpai di sekolah, murid-murid kita memiliki hasil belajar yang rendah. Yang kedua, rendahnya aktivitas murid, keterlibatan murid dalam pembelajaran, dan juga kreativitas yang rendah. Untuk itu Bapak Ibu, tugas kita adalah menciptakan dan memfasilitasi murid untuk dapat meningkatkan hasil belajar, meningkatkan kreativitas, dan tentunya meningkatkan partisipasi murid dalam pembelajaran. Tentunya kita sebagai pendidik harus mampu mengenali minat dan bakat murid kita sehingga kita dapat menuntun mereka sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Bapak Ibu, pembelajaran yang tepat dengan menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, menjadi salah satu usaha kita untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tepat kepada murid-murid kita sehingga mereka dapat berhasil mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentunya kita menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang kedua, dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk dapat memfasilitasi murid-murid kita. Upaya yang dapat kita lakukan Bapak Ibu adalah meluangkan waktu kita dalam merencanakan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang kedua, kita harus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik. Terutama untuk melengkapi sarana dan prasarana, kita dapat memanfaatkan aset-aset yang ada untuk dapat mensukseskan pembelajaran yang berpusat pada murid ini. Langkah awal pembelajaran berdiferensiasi ini adalah melakukan tes diagnosis kognitif dan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui profil belajar murid, kesiapan murid, dan gaya belajar murid. Dari tes asesmen diagnostik kognitif diperoleh hanya 4 murid yang memiliki nilai di atas ketuntasan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pendidik untuk meningkatkan hasil belajar murid. Jika dianalisis dari soal yang tidak dapat dijawab oleh murid-murid adalah tentang konsep dasar atom dan partikel-partikel penyusunnya. Tes diagnostik non-kognitif mengetahui gaya belajar digunakan Android masing-masing murid diperoleh 53% murid memiliki gaya belajar kinestetik, 25% visual, dan 22% auditory. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa.
kita berdoa dulu sebelum belajar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang listrik taktis. Untuk meningkatkan pemahaman awal tentang muatan listrik, diberikan materi sebagai penguatan pemahaman sebelum murid-murid melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk menambah semangat dan fokus belajar, guru mengajak murid untuk melakukan ice breaking bersama-sama. Murid dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka. Guru memberikan lembar kerja murid berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Murid dengan gaya belajar kinestetik diberikan peralatan praktikum. Untuk murid dengan gaya belajar visual diberikan video pembelajaran. Untuk gaya belajar auditori, guru memberikan rekaman audio. Untuk gaya belajar kinestetik, murid-murid mempraktekkan lembar kerja bersama kelompoknya. Dan guru memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan oleh murid agar praktikum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk kelompok visual, mereka mengaktualisasikan pemahaman mereka ke dalam bentuk gambar. Dan untuk kelompok auditori, mereka membuat proyek pemahaman dalam bentuk lagu. Murid dengan gaya belajar kinestetik mendemonstrasikan praktikumnya ke depan kelas. Murid dengan gaya belajar visual menjelaskan gambar yang telah dibuatnya untuk menerangkan pemahaman mereka. Sedangkan murid dengan gaya belajar auditori menyanyikan ke depan kelas materi muatan listrik. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Murid juga memberikan refleksi dan tanggapannya. Di sesi akhir, murid melakukan asesmen untuk mengetahui capaian pembelajaran. Dari asesmen diperoleh peningkatan hasil belajar murid. Hal ini menandakan pembelajaran berdiferensiasi memberikan dampak positif terhadap pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah praktik baik yang saya lakukan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi kita semua untuk dapat menciptakan merdeka belajar dan merdeka mengajar untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.